Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Kamli Andani dari kelas 6B Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menyampaikan tentang logoterapi. Logoterapi adalah cara untuk memaknai kehidupan dengan memasukkan nilai agar hidup berkualitas. Salah satu cara mempraktikkan logoterapi adalah membuat suatu karya untuk diri sendiri. Banyak orang sering mempertanyakan makna kehidupan atau segala keputusan yang telah diambil selama ini. Sampai akhirnya, mereka menyesali tujuan hidup tanpa menikmatinya sama sekali. Jika Anda merasa seperti ini, mungkin logoterapi cocok sebagai penyembuhannya. Logoterapi merupakan metode terapi yang diyakini bisa membantu banyak orang lebih sadar dengan hidup yang dijalani. Terapi ini pun mengajak orang-orang untuk memulai memasukkan nilai ke dalam hidup agar lebih berkualitas. Kemudian saya akan membahas tentang asal-usul logoterapi. Logoterapi diperkenalkan pertama kali pada 1940-an oleh Viktor Frankl, seorang ahli neurologi dari Austria. Beliau mendapatkan gelar kedokteran dari University of Vienna Medical School pada 1930. Beliau dikirim ke kamp tentara Nazi bersama dengan keluarganya pada 1942. Dia merupakan satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Pada 1945, dia kembali ke Wina dan menerbitkannya sebuah buku berjudul Man's Search of Meaning. Setelah kematiannya pada 2 September 1997, buku ini diterbitkan dalam 24 bahasa. Dalam buku tersebut, Frank mengenalkan logoterapi yang mengajarkan orang-orang untuk menemukan makna dalam hidup mereka. Frank percaya bahwa setiap manusia didorong oleh sebuah keinginan untuk memiliki arti dalam pencapaian makna kehidupan. Menurutnya, setiap orang bisa memiliki makna dalam hidupnya, bahkan saat dalam kehidupan terpuruk sekalipun. Hal ini didasari oleh pengalaman hidup yang dijalaninya sehingga dia percaya setiap manusia bisa mengubah situasinya sendiri. Kemudian aspek-aspek dalam logoterapi. Logoterapi mengenalkan 6 asumsi dasar di dalamnya. Berikut asumsi dasar dan cara memaknai hidup dalam logoterapi. Yang pertama, tubuh, pikiran, dan jiwa. Teori yang diungkapkan oleh Frank dalam bukunya tidak didasarkan oleh ajaran agama atau teologi. Namun, teori ini punya kemiripan dari banyak teologi yang ada. Menurutnya, setiap manusia terdiri atas tubuh, pikiran, dan jiwa. Jiwa inilah yang menentukan esensi dari setiap manusia. Yang kedua, makna hidup dalam segala kondisi. Kehidupan selalu memiliki makna, bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Biarpun sepertinya situasinya tidak menyenangkan, selalu ada hal-hal yang bermakna dalam hidup. Yang ketiga, manusia memiliki keinginan untuk bermakna. Motivasi setiap manusia dalam memiliki arti. Hal ini membuat setiap orang mau melakukan apapun, termasuk menahan rasa sakit dan menjalani penderitaan. Pandangan ini sangat berbeda dari keinginan untuk mendapatkan kesenangan dalam hidup. Kemudian yang 4, kebebasan mencari makna hidup. Frank pernah merasakan situasi yang sangat menyakitkan dalam hidupnya.
Biarpun begitu, dia tetap bisa menemukan makna hidup setelahnya. Menurutnya, setiap orang bebas memaknai hidupnya sendiri dalam keadaan apapun. Yang kelima, memberi arti pada setiap momen agar setiap keputusan hidup memiliki makna. Setiap orang harus melakukan sesuatu berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat, atau mempercayai hati nurani mereka sendiri. Setiap peristiwa hidup pasti memiliki makna, dan jangan biarkan semua hal yang berlaku begitu saja seperti sebuah rutinitas. Cobalah renungkan setiap peristiwa, baik buruk, dan berilah makna. Yang keenam, setiap orang itu unik. Frank percaya bahwa setiap individu unik dan memiliki maknanya masing-masing. Hal ini yang membuat setiap individu tidak bisa digantikan oleh individu lainnya. Karena itulah setiap orang memiliki makna dalam hidup. Saat seseorang sudah menemukan tujuan hidup mereka, hal yang dirasakan pertama kali adalah mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, sebuah studi juga menyebutkan bahwa memaknai kehidupan dengan baik pun bisa membuat umur yang panjang. Kemudian, mengaplikasikan logoterapi dalam kehidupan sehari-hari. Fokus dari logoterapi adalah membuat orang-orang lebih sadar tentang makna hidup yang dijalani. Dengan begitu, setiap orang bisa membuat kualitas hidup mereka lebih baik. Cara mengaplikasikan logoterapi dalam kehidupan sehari-hari pun tidak sulit. Berikut hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk memaknai hidup. Yang pertama, buat sesuatu yang bisa menambah makna dalam hidup Anda, seperti menulis buku, membuat artikel, membuat lukisan, atau benda fisik yang bisa dilihat. Kemudian yang kedua, bangun hubungan dengan orang lain dan berinteraksilah dengan mereka, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Yang ketiga, temukan tujuan hidup dalam keterpurukan, seperti menemani anggota keluarga saat sedang sakit. Hal ini bisa dijadikan momen untuk lebih dekat dan menghabiskan waktu bersama. Kemudian percaya bahwa hidup tak selamanya indah, dan setiap orang bisa saja mengalami kegagalan. Namun, setiap momen selalu memberikan makna, bahkan di situasi terpuruk sekalipun. Kemudian, ambil semua keputusan sesuai yang Anda inginkan, karena setiap orang memiliki kebebasan tersebut. Kemudian, jalani hidup dengan berfokus kepada orang lain agar bisa keluar dari perasaan yang terkekang. Dan yang terakhir, selalu bisa menerima hal yang sangat buruk. Logoterapi pun masih terus dipelajari hingga sekarang, karena Frank membuat teori ini berawal dari pengalamannya pribadi. Namun, logoterapi sampai saat ini belum dijadikan sebuah terapi yang digunakan oleh para ahli. Menurut semua jurnal, seorang klinisi yang hendak menerapkan logoterapi ini pada pasiennya harus menerapkan pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Logoterapi ini yang dipopulerkan oleh Frank mengajak orang untuk lebih sadar akan kualitas hidup. Cara yang dilakukan dalam terapi ini adalah dengan menerima segala kondisi, bahkan yang buruk sekalipun. Selain itu, selalu berpikir setiap momen pasti memiliki arti dalam kehidupan adalah ajaran di dalam logoterapi.